Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Dan jangan lupa dimanapun kalian berada tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan menjaga 5M. Dan jangan kemana-mana dulu jika tidak ada hal yang tidak penting atau tidak diperlukan ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan kebahasaan serta menyajikan teks laporan observasi. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, kemudian struktur, kaidah kebahasaannya ya, tapi tidak secara menyeluruh. Nah, di sini akan dijelaskan atau dipaparkan lebih detail lagi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Baik teman-teman, di slide berikutnya kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Yang pertama poinnya yaitu mencermati struktur teks laporan percobaan. Oke, di slide berikutnya Ibu akan memberikan contoh teks laporan percobaan. Disimak ya, selamat belajar. Nah, di sini sudah ada teks laporan percobaan membuat es krim. Ada beberapa struktur teks laporan percobaan, yaitu pertama tujuan, kedua alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, keempat hasil percobaan, kelima kesimpulan. Untuk lebih detailnya mengenai penjelasan dari masing-masing struktur tes laporan percobaan, kalian bisa klik link di atas ya. Sebelumnya kita telah mempelajari struktur dari tes laporan percobaan. Nah, di sini sudah ada teks laporan percobaan membuat es krim. Nah, yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi tujuan. Tujuan dalam membuat es krim di sini adalah dengan biaya yang lebih hemat atau membuat es krim dengan biaya yang lebih hemat. Selain tujuannya, kamu bisa juga menuliskan misal sejarah dari es krim atau manfaat dari es krim tersebut. Yang penting berisi pernyataan umum ya di bagian tujuan ini. Lalu bagian uraian berisi mengenai alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan kesimpulannya. Baik, ke bagian kedua, alat dan bahan berisi alat dan juga bahan yang diperlukan dalam melakukan percobaan tersebut. Dalam membuat es krim tentu saja kita membutuhkan susu cair, es batu, garam, 2 kantong plastik klip yang berbeda ukuran, 1 kantong plastik ukuran kecil, dan 1 kantong plastik dengan ukuran 2 kali lebih besar. Setelah alat dan bahan, selanjutnya yaitu langkah-langkah berisi mengenai tahap-tahap dalam melakukan percobaan atau proses dalam melakukan atau melaksanakan percobaan. Yang pertama yaitu menuangkan susu cair ke kantong plastik kecil dan kemudian ditutup rapat. Yang kedua, memasukkan es batu dan garam ke kantong plastik besar. Langkah yang ketiga, memasukkan kantong plastik kecil berisi susu cair ke kantong plastik yang besar. Lalu yang keempat, kocok dengan kuat beberapa saat. Selanjutnya itu hasil. Hasil ini berisi uraian atau hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, kita telah membuat es krim. Hasil percobaannya yaitu setelah bahan siap dan langkah-langkah sudah dilakukan, susu cair akan berubah menjadi padat. Nah, bentuk padat ini yang bisa kita nikmati. Setelah mengetahui tujuannya, kemudian alat dan bahan, lalu melakukan langkah-langkah atau prosesnya, kemudian mengetahui hasil percobaannya, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi pendapat penulis terhadap percobaan yang telah dilakukan. Nah, dalam membuat es krim tidaklah rumit dan mahal. Kita dapat menggunakan alat dan bahan yang dapat ditemukan sehari-hari. Jadi tujuan dari membuat es krim ini tercapai ya, membuat es krim dengan biaya yang lebih hemat. Ya baik teman-teman, selanjutnya mengenai menganalisis kebahasaan teks laporan percobaan. Penggunaan bahasa dalam teks laporan percobaan haruslah tepat dan juga efektif. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan adalah yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Nah, biasanya pada teks laporan percobaan ini terdapat kata yang bersinonim atau bahkan berantonim. Jenis kata tersebut umumnya terdapat pada bagian langkah-langkah atau percobaan. Coba kita lihat ya. Ya, di sini ada ya antonim dari kata kecil yaitu besar. Selanjutnya yaitu menggunakan kata bilangan, yaitu pada tes laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Kita lihat ya.
Nah, di sini di alat dan bahan ada 2 kantong plastik. Lalu ada 1 kantong plastik ukuran kecil dan 1 kantong plastik dengan ukuran 2 kali lebih besar. Nah, ini merupakan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam suatu percobaan. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah yang mengandung kata seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, dan lain sebagainya ya. Atau bisa juga tuangkan. Seperti pada langkah-langkah dalam membuat es krim ini ya, ada beberapa kalimat perintah yaitu seperti menuangkan atau memasukkan. Selain menggunakan sinonim dan antonim, menggunakan kata bilangan, menggunakan kalimat perintah, menganalisis kebiasaan tes laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Kata hubung pada tes laporan percobaan akan ditemukan kata hubung seperti dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, karena, dan meskipun. Ya teman-teman, selanjutnya adalah menyajikan teks laporan percobaan. Teks laporan hasil percobaan dibuat untuk menulis hasil observasi, penelitian, atau percobaan yang dibuat secara beruntun atau sistematis. Artinya ada beberapa aturan yang harus dipenuhi dalam menyajikan teks ini. Ikut Ibu sampaikan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menyajikan teks laporan percobaan. Pertama yaitu menulis struktur teks laporan percobaan. Nah, bagian ini adalah langkah awal menyajikan teks laporan percobaan. Menyusun kerangka dalam struktur tes laporan percobaan mulai dari tujuan percobaan, alat dan bahan, kemudian percobaan, lalu langkah-langkah hingga akhirnya kesimpulan atau akhir percobaan. Tadi sudah kita pelajari ya. Kemudian selanjutnya dituliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bagan ataupun gambar agar pembaca lebih mudah untuk melihat hasil yang kita laporkan dari tes laporan percobaan. Nah, setelah itu ditulis kesimpulan dari hasil percobaannya. Selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Nah, setelah kalian selesai membuat kerangka, kalian harus mengembangkan menjadi sebuah teks. Jangan lupa untuk memerhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dimengerti. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan tadi sudah kita pelajari, kalian tinggal ulang ya. Nah, yang terakhir yaitu menyunting teks laporan percobaan. Menyunting teks laporan diawali dengan membaca isi teks dengan teliti. Bacalah teks secara keseluruhan dan pahami isi teks tersebut. Jika perlu, dibaca berulang-ulang agar mudah dipahami. Saat membaca, kalian harus menemukan kesalahan penulisan kata, tanda baca, atau kalimat yang tidak sesuai. Kalian dapat menandai kesalahan penulisan tersebut, misal dengan menggunakan pulpen atau dengan menggunakan pensil dengan cara melingkarinya. Ketiga, diperbaiki kesalahan tulisan yang telah kalian tandai. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian dapat membuka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku Paduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Teks yang sudah selesai sunting atau diperbaiki dapat kalian baca kembali dengan cermat. Ya, baik teman-teman, itu tadi pembelajaran kita mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan serta menyajikan teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap bahagia belajar di rumah ya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan.